Jadi urip mikir iki kaya wong merantau. Wong nek merantau itu kan nggak mungkin bawa rumah, bawa omah, bawa tilam, bawa kompor, malah angel. Ya. Ini juga jane kita urip iki. Rasa mikir-mikir iku. Yang penting mikir amal aja. Masya Allah. Lah, Ya iku. Aku mau masuk amper kendor aku, makanya aku agak kesel. Ya iya. Kenapa? Aku wis kembali sing agak mendingan kok makin kendor. Makanya tak pertanyaan karo sing wong wani ngai lobi nendasku. Tak pertanyaan apa masalahnya? Apakah betul apakah tidak? Rupanya rasa ragu-ragu awak terjawab, rupanya tidak. Berarti perasaanku ya betul. Beliau itu istiqomah luar biasa. Jangan di masalah, ini masalah. Kok kerjaan jalan Allah kok wedi-wedi. iyalah. Janjinya kan seneng, apa janji juga? Wah, katanya. Penting kan ngamal sih. Nah, amal itu kan kerja. Amal itu kan kerja. Ya, ya. Amal itu kan bahasa Arab. Artinya kerja. Ini kerja sing api. Ya. Ono kerja sing api, ono kerja sing buruk. Nek sing api dicintai Allah, diperintahkan oleh Allah. Nek sing buruk itu dibenci oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah, tapi dikehendaki oleh Allah. Di ono pira iki? Ono perkara sing diperintahki Allah dan dikehendaki oleh Allah, seperti amal-amal soleh. Amal-amal soleh ini sholat, puasa, zakat, itu diperintahki oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki itu maksudnya diizinkan oleh Allah. Toh? Ya. Nek nggak dikehendaki oleh Allah nggak terjadi itu. Kan ngono. Ana perkara sing diperintahke oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Sing nggak dikehendaki mau? Iku adalah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. SPB lah. Hah? Dengan satu perkara, paham dengan satu amal, maka orang tersebut akan merasa khawatir dan merasa takut kalau dia kehilangan perkara tersebut atau dia kehilangan amal tersebut. Kan gini bang, kerungu nggak mau? Urung. Apa sih yang tak mau? Ulang meneh lah. Jadi orang kalau paham sebuah perkara, maka dia akan merasa khawatir dan merasa takut kalau dia kehilangan perkara tersebut atau kehilangan amal tersebut. Misalnya wong kok paham dengan nilai kendaraan NMAX misalnya, kalau seseorang itu paham nilai kendaraan NMAX itu, maka dia akan merasa khawatir dan merasa takut kalau dia kehilangan kendaraan tersebut. Begitu juga seseorang kalau dia paham nilai sebuah amal.
ketika seseorang itu paham nilai sebuah amal, maka dia akan merasa khawatir dan merasa takut kalau dia kehilangan amal tersebut. Masya Allah. Langsung beri contoh yang kecil saja dalam hal amal praktiknya. Contoh. Orang kalau paham nilai dakwah, maka dia akan merasa takut dan merasa khawatir kalau dia kehilangan usaha dakwah. Masya Allah. Ya. Orang kalau nilai tahajud itu dia paham, bahwasanya orang-orang yang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Orang-orang yang mendirikan sholat tahajud di malam hari meskipun hanya 2 rakaat, maka Allah akan naikkan derajatnya ke tempat yang terpuji. Orang kalau betul-betul paham nilai ini, maka dia akan merasa khawatir dan merasa takut kalau dia nggak bisa tahajud gitu. Masya Allah, ya kan? Saya pernah dengar Maulana Farhan ceramah, ketika itu beliau sampaikan tentang keutamaan tahajud. Orang yang sholat tahajud setiap malam meskipun hanya 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan matikan dia sebelum dia jadi walinya Allah. Istiqomah Dalam satu amal ya. meskipun hanya 2 rakaat, setiap malam dia sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat, maka Allah tidak akan matikan dia sebelum dia jadi walinya Allah. Benar ya Allah. Jadi aku ngomong ini untuk gue sampean, tapi gue aku kiri dan aku semangat nih tahajud. Jadi aku ngomong ini ki koyok melempar bola ke dinding. Enggak, semakin kuat bola itu tak lempar ke dinding, semakin cepat bola itu akan memantul kepada aku dewi. Podo tak rekam iki. Tak rekam. Kenapa tak rekam? Mungkin iki dino aku ingat ya. Besok lali. Jadi tak rekam iki mau berulang-ulang tak putar. Jadi apa yang disampaikan aku ingat. Mungkin kau sampein kau sisuk tak tekan meneh, jak ulangi pembicaraan tadi malam. Masih ingat nggak? Ya kan mungkin intinya masih ingat. Cuma toko awal sampai ngomong mau, dia ulangi coba. Kita praktekkan sekarang. Toko awal dia ngomong mau, sing tak video mau. Nah, saya kio inget lah. Coba toko awal. Apa temanya? Suatu perkara. Kalau seseorang itu paham dengan perkara tersebut atau paham dengan amal itu, sebuah amal, maka dia akan merasa khawatir dan merasa takut kalau dia kehilangan perkara tersebut atau kehilangan amal tersebut. Contohnya nih perkara itu mau NMAX kendaraan. Ya. Seseorang nih paham nilai kendaraan, maka dia akan merasa khawatir, merasa takut kalau dia kehilangan kendaraan tersebut. Begitu juga dengan amal. Nih amal contohnya mau tahajud, seseorang nih paham betul nilai tahajud ini, maka dia akan merasa khawatir dan merasa takut kalau nggak bisa tahajud. Gitu. Kan ini gimana? Mangga ki para ulama mbiyen iku ana sing tahajud iku ora tau tinggal 40 tahun. Ana sing 50 tahun. Bahkan ana ulama sing wis 40 tahun beliau iku enggak pernah turu bengi. Tiba-tiba satu bengi dia turu, keturun. Ngantuk. Maka beliau bermimpi melihat ada bidadari berkumpul dalam satu tempat.
Lalu dari sekian banyak bidadari itu ada satu orang wanita yang buruk rupa, buruk sekali. Maka ulama iki sing mimpi mau nakoni karo bidadari-bidadari itu. Jane sampean-sampean iki sapa to? Dan sapa sing buruk rupa kae? Ngono kan. Maka bidadari-bidadari itu ngomong, "Wahai Syekh, wahai Tuan, sesungguhnya kami iki adalah malam-malammu sebelum-sebelumnya. Dan ketahuilah wahai Syekh, wahai Tuan, bahwasanya si buruk rupa itu adalah malammu malam ini." Subhanallah. Maka dari kisah ini saja kita bisa melihat bahwasanya malam-malam kita yang kita gunakan untuk beribadah akan menjadi sesosok bidadari yang indah. Masya Allah. Seperti malam ini. Yang nggak punya pasangan pun merasa dia indah. Aku orang nembak loh, ndang cepet, rapi. Tapi cepet tak petui wonge, narep. Jadi aku ini sing tak takon mau, sing ngerti orang Jawa, sing nggak dikendaki. Enggak dikehendaki itu berimannya orang-orang kafir. Dia pula itu orang beriman orang kafir. Wong-wong kafir itu kan nggak beriman, Ya. toh? Ah. Mereka nggak beriman itu karena dikehendaki oleh Allah. Tapi beriman itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ini hadisnya itu. Kok ini hadis sih? Enggak, hadisnya tentang menjelaskan Allah itu menghendaki orang yang beriman sama orang yang kafir tak mau. Tapi hadisnya Allah semakin kuat. Coba jelasin. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Yang Al-Quran surat piro, ayat piro nih? Nek nakoni ayat piro surat opo yo? Gak lali. Jadi Ini kan manusia juga. Ya. Kulo apa nih kulo iki lalian. Ya. Itu tidak artinya. Misal tak golek. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah. Itu salah siji nih. Ono nih perkataan ini dengan Syafi'i, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya Sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti ada, sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu ya pasti tidak ada. Mesti apa? Kekufuran itu kan wis ono. ya. Toh, setiap yang ada ini itu dikehendaki oleh Allah. Ya kan? Setiap yang ada ini itu dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Tapi berimannya orang-orang kafir itu tidak dikehendaki oleh Allah. Kira-kira bisa dipikiri nggak? Kan mau pembahasan ini yang pertama. Yang pertama itu diperintahkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Apa itu? Taatnya orang-orang yang taat. Itu gampang nih. Taatnya orang-orang yang taat.
ketaatan itu kan diperintahkan oleh Allah. Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Toh? Ya. Dan dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki itu maksudnya disetujui. Disetujui oleh Allah. Akhirnya terjadi taatnya orang-orang yang taat. Ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Sopo iku? Apa iku? Berimane wong-wong sing kafir. Dia beriman, tapi wong-wong sing kafir. Untuk wong kafir iku beriman itu. Berimane wong-wong sing kafir. Wong-wong sing kafir iku wis jelas nggak beriman. Ya toh? Nah, beriman itu kan perintah Allah, diperintahkan oleh Allah. Tapi wong-wong kafir itu nggak beriman kami Allah. Artinya wong-wong kafir itu nggak disetujui oleh Allah, gue beriman kepada Allah. Orang-orang kafir itu tidak disetujui oleh Allah untuk beriman kepadanya. Makanya kaidah diperintahkan oleh Allah tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Iku. Sing ketelu. Sing pertama mau apa? Diperintahkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Sing keluru mau diperintahkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah. Sing ketelu dikehendaki oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah. Contohnya Dikehendaki oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah. apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Dikehendaki oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah. Ini selalu itu. Yes. Apa itu mau? Yang kedua itu kan dikehendaki oleh Allah, Diperintahkan oleh Allah. dikehendaki oleh Allah, Diperintahkan oleh Allah. Tidak diperintah. tidak diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Apa itu? Kufure. Kufure wong-wong sing beriman. Lah kok iso? Kufure. Kufure itu maksudnya piye? Kufur itu tidak beriman. Tidak beriman. Tidak berimannya orang-orang yang beriman. Tidak berimannya orang-orang yang tidak beriman. Tidak berimannya orang-orang yang beriman. Aku cuma. Aku salah titik ngono. Enggak apa-apa. Kok awal aku wis legalitas yang kon wis jelas. Arek dikentempeleng aku ya tak terima. Enggak apa-apa. SPPC lah. Legalitas itu bisa tanda tangan bisa niku. Jadi kufur itu kan nggak diperintahkan oleh Allah, Ya. ya kan? Kufur itu nggak diperintahkan oleh Allah. Kufure wong-wong sing beriman. Nah, wong-wong sing beriman iku dikehendaki oleh Allah. Lah kok iso ndek jadi kufur? Kenapa? Sebab musababnya. Nggak rono ceritanya. Jadi Rene coba kayak ngerti aku. Karena pertanyaannya awak ini agak ngeblank city. Tak lanjut ke si Ya wis. sing kepapat. Piro iki? Ya. Paling piro? Hah? Paling piro? Papat. Apa toh? Wis, lanjut. Sing kepapat tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Iku apa? Kufure para nabi, kufure para aulia. Iku tidak diperintahkan oleh Allah
dan tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak dikehendaki ini maksudnya disetujui, enggak disetujui oleh Allah. Masa ono nabi sing kufur kan gak ono. Ya wis ya. Dan tidak diperintahkan oleh Allah untuk kufur kan. Ya wis paham. Nah, Wis masuk inas ki. Paham. nah. Monggo nek arep nakoni. Ini pertanyaan luar biasa sampai saiki orang petuk jawabane wong. Nah, kalau iso jawab ya alhamdulillah. Ini gak bisa jawab yo Alhamdulillah juga. ngapura. Enggak, ngapura itu kalau aku. Jadi aku ki wong goblok. Ya podo. Belajar ngomong. Pertanyaannya Pak Kiai. Eneng, aku pernah ditekoni karo manungso juga. Sing sama sekali aku nggak kenal. Dia ngajak ngombe. Waktu itu zamane aku Cilajang. Bali narik becak. Betul lah nang simpang kampung iku mau nongkrong nang kono. Mas, wis suwi nongkrong nang kene, ada beli mau. Barusan aku njagong gini kamu. Wis ngombe. Ya orang baru jagong nama. Ditawarilah teh botol. Tekon loro kan deh. Cerita dia langsung nang intine gitu cerita. Apa ceritanya? Aku Artagon. Eko agamanya apa? Muslim, Islam. Seandainya lagi, iko ditakdirno karo sing kuwasa sebagai agama non muslim, salah apa ora? Keturunannya sampean, iko ditakdirno tokoh mbahe sampean non muslim, sampai wong tuane riko pun non muslim, sampai riko saiki pun non muslim. Apakah riko salah? Aku nang kono agak berpikir suwi, tanda tanya. Kok tak jawab ya salah. Karena kayaknya pihak ketelu nang kono. Aku agak suwi meneng. Jadi itu pertanyaannya. Seandainya kita ditakdirno non muslim, apakah salah jadi manusia iku mau? Jadi jawabannya piye? Cara memperbaiki jelas sih gitu. Iku ana sing luar biasa. Agama masa kami yang bisa diomong yang menyempurnakan. Kenapa kita tak mau belajar di situ? Contohnya, ya jelas agama terakhir sih digawa mbek Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW kan. Terus terakhir di sana itu. Ya yang mana agama selain itu kan mau. Kenapa kita ragu sebagai non muslim itu mau? Jak kai jawaban sing kira-kira nggo kawan-kawan baik sing mendengarkan jadi paham. Nah kita ditakdir ki wong kafir, jadi wong kafir. Yo, nek pertanyaan ini salah apa ora? Ya. Ini kan berarti kan ditujukan kepada Allah. Ya. Wong sing nakdir ki ku Allah. Yo enggak salah Allah nakdir kita ki wong kafir. Tapi kita iki kan dikai kasab. Apa kasab itu? Keinginan atau Pilihan. kemampuan nggo milih. Ya. Nggo milih. Kita iki iso milih. Dan kita dikasih bekal. Nggo milih ku apa? Yo dikai utek kae nggo milih ndi sing apik ngono. Iya ta? Ya. Contoh ini. Ono kisah Sayyidina Umar ketika itu akan mengunjungi satu tempat sing tempat itu ono wabah taun. Ngerti wabah taun? Ora. Wabah taun itu koyo wabah corona kae. Oh. Tapi luwih parah. Luwih parah. Nek corona kan wis kena 2 bulan isi urip. Ya. Iki langsung mati. Iki isu-isu kena taun awan-awan wis mati. Iku wabah taun. Langsung mati. Jadi Sayyidina Umar karo rombongane arep ning satu tempat
sing tempat iku ana wabah taune. Lalu sadurunge tekan ning tempat iku, singgah ning satu tempat, kemudian datanglah seorang utusan. Teko satu orang utusan memberi kabar kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, bahwasanya tempat yang akan kita tuju sedang terkena wabah taun. Pripun? Sampean arep mangkat, tetep mangkat rono apa balik meneh ning Madinah? Ya kan? Maka dari Sayyidina Umar, wis kita balik ning Madinah. Maka utusan iki mau nakoni meneh karo Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Nek kowe rono tetep ke tempat sing ana wabah taune, nek ditakdirke Allah kena wabah taun ya kena. Nek enggak ditakdirke kena ya enggak kena, kan? Enggak mesti riko balik meneh ning Madinah. Ngono maksudnya. Jare utusan iki mau. Maka Sayyidina Umar pun menjawab, "Na'am. Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Bener sampean ngomong niku mau. Saya iki, aku iki, kita iki lari dari takdir Allah sing siji kepada takdir Allah sing liyane. Nek kita iki tetep mangkat ning tempat sing ana wabah taune, ana kemungkinan kita iki kena. Nek kita iki balik ning Madinah, kemungkinan kena iku ado ngono. Ya kan? Artinya apa? Sayyidina Umar ingin mengajarkan kepada kita kabeh untuk kita iki iso milih. Contoh meneh, kita iki wis ditakdirke mlebu swarga apa mlebu neraka. Wis ditakdirke kabeh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab-sebab untuk mengantarkan kita iki ke swarga dan sebab-sebab yang mengantarkan kita ke neraka. Iki swarga, iki neraka. Sadurunge swarga, sadurunge neraka iki ana sebab-sebabe. Sebab-sebabe sing mengantarkan kita ning surga iku apa? Ketaatan. Ngaji, zikir, salat, zakat, sedekah dan lain-lain. Gitu? Ya. Iku sebab-sebab sing mengantarkan kita ke swarga. Ana sebab-sebab sing mengantarkan kita ke neraka. Apa iku? Kemaksiatan. Ngombe khamr, berjudi, berdusta, berzina, apa nih? Kabeh dan lain-lain. Sing maksiat-maksiat iku sebab-sebab sing mengantarkan kita ke neraka. Lah kita iki dikei kasab oleh Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, kan? Ya. Kita iki dikei kasab, dikei kekuatan ataupun keinginan untuk memilih. Kita iki gelem milih sebab-sebab sing mengantarkan kita ke swarga, apa milih sebab-sebab sing mengantarkan kita ke neraka. Ya. Kita kan dikasih pikiran, ya, dikasih otak. Otak mbok apa mbok mikir. Nah, nek sampean nggak mikir berarti sampean ra duwe utek, kan ngono. Nah, itu aku mikir aku. Ke jalan Allah aku mikir. Tapi nak gua ke jalan dunia capek mikirin. Wes, lanjut. Maka wong sing ditakdirke kafir mau iku enggak salah.
Allah nggak salah nakdir kita iku wong kafir. Ya. Tapi harusnya kita iki mikir nek kafir iku wis bener apa urung ngono. Mangkake ning Al-Qur'an iku akeh afala taqilun, afala taqilun. Afala taqilun itu artinya apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berpikir. Iku akeh nang Al-Qur'an. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir. Artinya apa? Kita iki dikon mikir ngono lho. Mbok sampean niku mikir. Mikir apa? Mikir endi sing apik, endi sing buruk. Mikir piye engko nek bali ning akhirat wis duwe bekal apa urung kan ngono. Jadi nek dunia iki memang harus dipikir-pikir. Betul aku ngomong. Heeh. Sing dipikir-pikir iku apa? Yang dipikir itu ya piye awak mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, sih mungkin awak bacaannya kurang apik, dipikir no, bacaannya min apik bacaannya. Terus dipikir mana? Maksudnya dunia iki aja dipikir-pikir, maksudnya kene apa aku saiki kok urung kaya-kaya. Iku jadi pikir-pikir. Ya. Tapi nek harta sing ono iku aja dipikir. Iki arep diapake, iku ya mikir. Ya betul itu. Kan? Ah. Nek kita saiki urung kaya-kaya, iku aja dipikir-pikir. Luwe kesel. Jadi dunia iki kaya ular berbisa, Mas. Lah kok iso? Nek kita iki dolanan ular, tapi kita untuk pawangi, bisa dipatok mati. Ya. Gitu. Tapi nek kita iki wis pawangi ya monggo. Dipatok. Dolanan ular nggak dipatok ular. Karena kita iki pawangi. Malah kita sih matok ular ya. Maka kita ngomong dunia ini, harta ini kaya ular berbisa. Ono wong ngumpuli harta, tapi uduk pawangi harta. Wis duwe harta, akeh hartane dadi wong pelit, dadi wong bakhil. Iku wong enggak pawang. Ya wis. Jadi kita ini mesti jadi pawang dhisik nek arep ngumpuli harta. Arep ngumpuli harta itu harus jadi pawang harta sih. Ngerti ngarahno nanti ya. Heeh. Ya. Ben enggak pelit engko. Nek wis duwe harta enggak pelit. Ya peprik ogo. Ada utangku kan? Enggak ada. Alhamdulillah. Lanjut. Nek kita untuk pawang harta, engko hartane malah menyesatke. Nggawi kita iki jadi bermaksiat kepada Allah. Tapi nek dadi pawangi wis dadi pawang harta monggo, enggak apa-apa. Akeh kok. Wong-wong sing alim iku kaya. Nabi ae ana sing kaya, Nabi Sulaiman, toh? Ya wis. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ngingetki kita ojo lah ngumpul-ngumpul ke dunia. Karena aku khawatir sampean niku nggak iso. Maksudnya apa? Sampean niku akeh sing ra iso dadi pawang harta. Mangkane Nabi ku donga kangge Allah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin.
apakah kita tanya nih, apakah mampu manusia sekarang seperti doanya Rasulullah? Ya mampu. Resep men mampu. Qanaah. Kono Qanaah itu merasa cukup. sithik ya cukup. Apa nek luwe oke. Berarti ku Qanaah resep. itu merasa cukup. Dari ini Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Kan? Iya. Jika engkau mempunyai jiwa yang qanaah, maka engkau dan raja dunia tidak ada bedanya. Masya Allah. Jika engkau idza ma kunta dza qalbin qanu', jika engkau mempunyai jiwa yang qanaah, merasa cukup, mangan sepiring ya cukup, lawe iwak asin ya cukup, duwe omah reot-reot hampir tumbang ya cukup, merasa cukup, jagung ning apa lantai ya merasa cukup. Jiwa yang qanaah merasa cukup, setiap apa yang dia punya dia merasa cukup. Fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dan raja dunia tidak ada bedanya. Maksudnya tidak ada bedanya kepiye? Nek kita iki njagong ning kursi biasa, raja dunia njagong ning singgasana, empuke enggak tanggung. Terus di kancani bidadari mana? Dikipas-kipas, bener kan? Kita mempunyai jiwa yang qanaah, merasa cukup mau, meskipun lungguh ning atas kursi biasa, iku padha karo raja mau. Enggak ono bedane. Karena kita ini merasa cukup. Padha ae, nek kita njagong ning kursi biasa, njagong ning singgasana biasa ae. Jadi wong Padha karo raja iku lungguh ning singgasana, rasane wis biasa ae iku. berarti artinya wong sugih ning dunia iki wong sugih sing merasa kecukupan. Ya ngono Pak Kiai. Ya, jadi wong sing kaya iku kudu wong sing akeh hartane. Iya iya. Tapi wong kaya iku wong sing merasa cukup hatine. Anu, Masya Allah. sampeyan nek arep dadi kaya aja ngumpul-ngumpul ke duwe, Ngumpul amal. tapi merasa cukup ae. Apa sing ono wis cukup. Itu 10.000 ya cukup. Cuman eneng Juta pertanyaan ya cukup. pertanyaan kawan-kawan. Ya kawan yang gini. Yo. Ini betul aku kawan sekampung kulai. Tak ajaki sholat deh. Apa jawabannya deh? Kepiye lah aku arek ngejeng kalau aku sing puasa, ayo mau. Lah aku kekurangan ae. Nah, pingin kowe ngajak aku ya. Kayak jalan keluar masalah kekuranganku. Apa iku kekurangane? Masalah ekonomi ndek. Ya jawabannya piye Pak? Nah, betul wong manusia seperti itu. Yang kepenak kita jawab ya aja ndek merasa tersinggung ke kita kan kita jawaban. Jadi kekurangan ekonomiku ora dadi alasan nggo kita iki taat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi meskipun kita iki kekurangan ekonomi, itu rasa dadi alasan kita iki nggak iso mangkat ning masjid, nggak iso sedekah, nggak iso sing liyane amal-amal sing liyane. Iku nggak iso dadi alasan. Kecuali nek mangkat haji tenan iku butuh harta. Ya. Tapi nek sing liyane mangkat ning masjid, Ya. tapi alasannya aku kekurangan ekonomi. Iya aku harus sholat 5 waktu, aku kan kekurangan ekonomi ya. Masalahku oke, utang piutangku oke, arep golek meneh. Ya. Iku ora iso dadi alasan. Kenapa?
Ana ono contohe. Sapa contohe? Coba. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam iku aja ki duwe ladang. Omahe enggak duwe iku. Tempat tinggal. Tempat tinggal ini endi? Di bawah sebatang pohon. Turu ya ning kono. Mangan enggak mangan. Nek matahari ku ning timur, dhewe ning barate pohon iku. Nek matahari ning barat, dhewe ning timuri pohon iku. Iya. Berarti dhewe ngono wae. Saking miskine, hartane nggur loro. Apa? Kaca, cermin, ambek sisir. Iku pun ana wong sing sisiran nggo tangan ngene. Sisire disedekahke. Ana wong sisiran gak nganggo kaca, kacae disedekahke. Coba. Iku wong paling miskin iku urip ning dunya. Nabi Isa alaihissalam. Ana contohe tapi dia iku tetep taat kepada Allah. Masyaallah. Gak ono ngomong aku ki kurang ekonomi, jadi aku ora iso salat ning masjid, orang ngene ngono gak ono. Bahkan wong miskin ae berduwe harta sisir karo kaca. Delem meneh. Jadi ku intine mau dia merasa cukup. Ya kan? Iya. Justru kita kesulitan dalam ekonomi iku karena kita kurang taat kepada Allah. Nabi Isa alaihi salam, wong sing paling miskin urip ning dunya, nggak merasa kesulitan. Urip iku nggak ono sulit-sulite. Kenapa? Pak? Karena Nabi Isa itu wong sing taat kepada Allah. Karena Nabi Isa itu taat kepada Allah, maka dia itu nggak menemui kesulitan sedikit pun dalam kehidupan. Kawanane kepenak. Yo utang yo mungkin ono kan. Misalnya wong-wong sing soleh lah. Utang yo tetep ono. Masalahnya tetep ono. Tapi gawanane iku santai. Relax, adem, ayem. Berarti resep iki mau lah ya. Merasa bersyukur, merasa kesukupan, semakin taat kepada Allah yang mau kan. Dan beramal itu aja ngarep dadi kaya. Aku tak sholat ning masjid 5 waktu, tepat waktu, Niate berjamaah supaya aku dikoyo. Aja ngarep. Beramal iki untuk supaya koyo. Kita selamat lah ning akhirat. Ben duwe bekal. Karena wong-wong sing cerdas iku kan wong sing ngumpuli bekal di akhirat niku. Dan iku memang diperintahke oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diriku, setiap jiwa iku, setiap wong iku, setiap menungso iku mempersiapke bekale engko kehidupan setelah mati. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu ngerti kabeh apa sing mbok gawe.
anu. Bahkan yang terbesit di hatimu pun Allah mengetahuinya. Nek sampean duwe niat mencelakai wong, itu Allah Subhanahu wa taala yo ngerti. Kabeh apa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala ngerti. Kalau Allah nggak ngerti, karena Allah itu alimum bidzatis sudur, mengetahui apa yang ada dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Nek yang di dalam hatimu itu kebaikan, ya ono ganjarani, ono pahalani. Tapi nek sing ono ning dalam hatimu iku keburukan, hasud, dengki, iri, dendam, iku pun ono ganjarani. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu tulis, apa yang kamu buat, apa yang kamu amalkan, itu kabeh ono ganjarani, ono balasani. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal baik sekecil biji dzarrah, Allah akan balas kebaikannya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat keburukan sekecil biji dzarrah, ya Allah Subhanahu wa taala akan balas keburukannya itu. Mangka kingko ning akhirat iku ana wong sing kaget. Kaget lho. Mali hadzal kitab, lho kitab opo iki ana sing ngerti kitabe. Rupane ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap apa yang kamu ucapkan itu semuanya dicatat oleh Raqib dan Atid, malaikat. Ya. Nek baik dicatat, sing buruk dicatat juga. Nggak nyongko, tiba-tiba ning akhirat tuh bingung. Nek kita iki mungkin kesalahan 2 tahun sing lalu, 10 tahun sing lalu, 20 tahun sing lalu kita wis lali. Keburukan sing kita lakukan, kesalahan sing kita lakukan, kemaksiatan sing kita lakukan, mungkin kita wis lali. Tapi ketika kita kuning akhirat, kepetuk karo catatan niku wis iling meneh. Saiki mungkin kita wis lali, tapi pada waktu itu kita semua pun akan ingat dan kita akan menerima balasan dari apa yang kita lakukan, ya Allah. Maka pesen nih malaikat Jibril kambek Nabi, ikmal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu ketika kamu hidup di dunia ini. Terserah mbok, kowe arep dadi bajingan, arep dadi soleh, arep dadi apa terserahmu. Terserah sampean arep dadi apa, ngerjaki apa. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Sungguh engkau akan dibalas dari setiap apa yang engkau lakukan, dari setiap apa yang engkau buat. Engkau akan dibalas. Dan itu pasti. Masya Allah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita. Maka doa sing sering kita krungu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Sing terakhir itu apa? Wal afwa indal hisab. Ketika kita ikut dihisab,
Hisab itu pertanggungjawaban amal dari setiap keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Kita wal afwa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa ini, supaya Allah maafkan kita. Jaluk supaya Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini pasti dari kesalahan. Karena manusia ini memang mahalul khata' wa nisyan, tempati salah dan lupa. Lupa nih, manusia ini memang lupaan, lalian. Makanya dijenengi insan. Dari ulama sumiyal insanu insanan likasrotin nisyan. Manusia itu dijenengi manusia itu dijenengi insan karena banyak lupa nih. Karena bahasa Arab lupa itu kan nasia. Akar kalimat itu nasia, artinya lupa. Makanya manusia ini dijenengi insan. Akar katanya nasia, yang artinya lupa. Nah, hati ini bahasa Arabnya kan kolbun. Ya. Kolbun itu bahasa Arab artinya itu berbolak-balik. Sumiyal kolbu kolban ditaqallubihi. Hati itu dijenengi kolbun karena sifatnya hatiku berbolak-balik. Kadang-kadang hatiku sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang cinta, kadang-kadang benci. Sudah? Jadi Pak Kiai, cara mengisi kolbu kita itu tetap terisi tiap hari nih, menuju lali tiap detik. Bakalan hitungan paling rendah detik kan. Kalau yang paling rendah ini apa itu? Apa? Kalau bisa cara mengisi kolbu kita, ojo setiap detik itu ojo sempet hilang ngono karo sing kuasa. Cara mengisine iki mau kolbu kita iki mau. Caranya piye? Kok ojo setiap detik. Hanya sing paling rendah detik itu apa coba? Gini mana kan? Golek paling rendah, ojo sempet lali ngono. Tetap diisi terus kolbune. Sampai zikir. Zikir apa? Sing paling dasar. Allah. Sekali duduk itu ping 1000. Ya Mas? Ping 1000. Sekali duduk. Tapi cara nih sampai zikirnya udah di lisan, sampai zikirnya ning hati. Nah, itu maksudnya mau nang kolbun iki mau kolbun. Waktu sampean niku zikir, lidah sampean niku Nang langit-langit. langit-langit. Nah, Ning langit-langit sampean zikir Allah. Ndak ping 1000. Sekali duduk. berarti itu mau rasa PA. Insya Allah sering-sering zikir. Nah ini zikir nih. Makanya kamu mau eneng hitungan detik kan paling rendah nah hitungan jam kan detik kan tiap detik golek mana paling rendah itu apa ojo sempet awak lalai. Makanya teman mau ngambil Pak Kiai mau insan tempatnya manusia itu lupa kan ini mau kan kita agak robak siti rombak ini mau ojo sampai lali ingat kalau sing koso mau ini terbiasa kalaupun nyawa terisi kurung ajan pun ya wedi teringat terus itu diceluk ya usah nih diceluk mau nggak mau ya tetap berangkat kami terbiasa diisi seandainya pun sisuk sakaratul maut jemput pun juga nyeluk juga itu mau kan itu terbiasa diisi terbiasa nih ngucap terakhir kan ini mau kan
iku ngisi galon iki banyu putih. Ya, Nek dituangke kira-kira sing metu apa? ya banyune. Banyu putih. Nah, Nek iki galone tak isi kopi. ya, Tak tuangke sing metu kopi. ya kopi. Ya. Nek tak isi iki susu putih. Nah, Tak tuangke itu ya susu. sing metu susu putih. Nggak mungkin banyu putih. Nggak mungkin banyu putih, nggak mungkin. Ya, ya. Tak isi ciu iki. Tak tuangke ya metu ciu. Iya, iya. Ya kan? Ngono juga hati iki. Hati iki kan wadah, ibaratnya galon iki. Tak isi zikir kepada Allah. Engko nek metu ruhe, Ya, nek mati, sing metu apa? Sing metu zikir iku mau. Masya Allah. Nek hati iki diisi dengan kedengkian, hasud, dendam. Engko nek metu, sing metu apa? Ya, iku mau. Sing mau. Iku lah Pak Kai. Sing tak wedeni ya iku mau. Oh wis lah urip nang dunia oke masalah jarang diisi. Sing diisi apa? Masalahne. Sing metu pun go ketika roh iki ditarik meneh karo sing kuasa. Iku pula masalahe. Nah, Jadi iki wis jam 10 lewat. ya, Iki wis waktune turu. ya, Dan ini santri-santri pun wajib turu iki. Supaya jam 3:30 minggu wis ketahajud kabeh. Jadi nek iso kita nggo 3:30 tahajud kabeh. Insyaallah. oke. Insyaallah. Kita tutup. Subhanallah wa Di subhanallah wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.